For non-Indonesian speakers, you can find English subtitles on the video. Halo, aku Nengah Krisnarini, konselor dan fasilitator sound healing dari Soundly Within. Aku percaya semua orang itu cukup dan layak. Tapi, pengalaman hidup buat kita ngerasa sebaliknya dan bikin kita nggak betah jadi diri sendiri. Simak podcast ini di mana kita ngebahas hal-hal yang bantu bebasin kita dari pemahaman keliru itu, supaya bisa hidup nyaman dalam diri. Remember, you are enough and worthy. Halo semua, selamat datang di episode ke-8 Nyaman Dalam Diri dan kembali lagi bersama Nengah di sini tentunya. Masa di sana? Semoga semua dalam keadaan happy dan sehat ya. Tapi kalau misalnya saat ini ada teman-teman yang lagi nggak ngerasa happy, lagi nggak ngerasa emosinya yang menyenangkan gitu, bukan berarti ada yang salah loh. Soalnya sebagai manusia, penelitian tuh nunjukin kalau kita bisa ngerasain puluhan emosi dalam sehari, bahkan emosi yang bertentangan juga bisa tuh muncul bersamaan. Jadi kalau misalnya saat ini kamu ngerasa campur aduk, itu pengalaman yang manusiawi banget dan aku doain mudah-mudahan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan ini bisa cepat berlalu. Dan pas banget di episode kali ini, aku juga mau berbagi beberapa cara yang biasa aku lakuin buat ngecegah diri menjadi reaktif lewat regulasi emosi. Dan ini tuh sekalian buat nepatin janjiku di episode ke-6 yang ngebahas kenapa menjadi emosional itu nggak salah. Yang perlu diwaspadai adalah reaksi impulsif dari luapan emosi itu. Karena reaksi impulsif ini bisa bikin situasi makin ruwet. Gitu. Kita langsung mulai aja ya. Cara pertama yang aku rasa paling praktis buat nemuin emosi dan bisa dilakukan di mana aja adalah bernafas. Kelihatannya sepele banget ya. Masa sih nafas bisa bantu kita proses emosi? Kan tiap hari, tiap saat kita juga nafas tuh. Emang benar. Tapi yang dimaksud di sini adalah bernafas dengan intensi, dengan penuh kesadaran buat nemuin, ngerasain, dan ngurangin intensitas emosi yang muncul. Pasti kamu pernah deh dengar saran, kalau saat kita tuh emosinya lagi memuncak, ayo tarik nafas dulu. Nah, ini ada dasarnya secara ilmiah. Waktu kita ngambil nafas panjang dan dalam, kita tuh ngaktifin sistem saraf parasimpatik yang bertugas buat menenangkan. Sebaliknya, pas kita lagi stres gitu ya, tubuh kita tuh aktif di mode fight or flight dan nafas kita jadi pendek-pendek. Dengan ngelakuin yang sebaliknya, dengan sengaja ngelambatin nafas, kita tuh kayak semacam ngasih sinyal ke otak kalau kita lagi aman. Dan ini ngebantu nenangin amigdala, yaitu bagian otak yang terkait emosi, dan juga memperkuat koneksi ke prefrontal cortex yang bantu kita ngambil keputusan dan ngontrol reaksi. Salah satu teknik yang aku paling suka adalah box breathing, yang juga dipakai loh sama Navy SEAL biar tetap tenang di situasi-situasi ekstrim yang mereka hadapi. Tapi kadang kalau lagi males gitu ya gunain teknik ina-inu gitu ya, aku cukup ngebayangin beban emosiku tuh keluar bersama dengan hembusan nafasku pelan-pelan. Dan bernafas dengan penuh kesadaran kayak gini bisa jadi jembatan buat pulang ke diri sendiri. Dan dari situ biasanya aku jadi kayak dapat kejelasan langkah selanjutnya apa ya gitu ya untuk nemuin emosiku dengan sehat buat ngeregulasinya gitu ya. Dan kadang aku tuh kayak ngerasa kayaknya aku butuh deh numpain unek-unek. Jadilah aku curhat gitu ya. Dan ini bisa aku lakuin ke orang terpercaya atau ke terapis. Tapi juga bisa ke atas kertas atau ke notes di handphone apa di komputer alias journaling yang sempat aku bahas di episode ke-6. Dan aku tuh journaling udah lama ya, kayaknya dari kelas 2 SD deh. Aku inget banget dulu tuh waktu masih kecil nulis, Dear Diary, hari ini aku naik sepeda terus aku jatuh ke got. Aduh badanku capek, aku sakit semua. Ternyata journaling tuh efektif loh buat nemuin emosi dengan intensi. Karena menurut Dr. Caroline Leaf di bukunya Cleaning Up Your Mental Mess, menulis tuh bisa bikin isi pikiran jadi lebih jernih. Soalnya saat kita menulis, ganglia basal otak tuh jadi aktif dan itu bantu kelancaran berpikir. Jadi gak heran ya kenapa si Nengah kecil dulu tuh hobi banget curhat di diary-nya yang pakai gembok itu. Gitu loh. Dan
buat cara berikutnya juga aku udah ngelakuin dari kecil ya gitu ya, nggunain musik buat memproses emosi. Dan buat aku tuh cara memproses amarah atau anggerita ya aku namain amarahku adalah mendengarkan lagu-lagu Rage Against the Machine kencang-kencing saat aku lagi nyetir di mobil sendirian gitu. Oh ya, aku suka namain emosi-emosiku, jadi jangan bingung ya. Dan balik lagi, biasanya pas aku lagi dengerin lagu-lagu Rage Against the Machine itu, Anggerita biasanya aku biarin aja mengekspresikan dirinya dengan sumpah serapah, maki-maki gitu ya, atau kadang-kadang malah nangis karena kesel banget. Dan biasanya setelah itu aku rasanya kayak lega gitu ya, setelah dengerin lagu Rage Against the Machine sambil marah-marah. Dan kalau misalnya lagi sedih nih gimana? Aku biasanya nyari lagu-lagu yang liriknya pas dengan kehilangan yang aku alamin. Atau mungkin kadang liriknya nggak nyambung ya. Tapi melodi nyanyinya, atau ambience lagunya, atau ada instrumen di lagunya dimainkan yang bikin nyentuh hatiku dan bisa ngelepas rasa dukaku. Kayak bisa meluk rasa dukaku dan kayak pupuk gitu. Ya udah let it go, lepasin aja intensitas beban duka kamu. Nah, terus buat ngadepin rasa cemas nih, ada lagi trikku menggunakan musik. Jadi kan awal tahun ini aku kan pindah ke Bali ya gitu ya, dan menghadapi berbagai macam tantangan dan perubahan. Jadi kadang-kadang tuh aku kayak ngerasa cemas gitu ya, menghadapi ketidakpastian di masa depan gitu. Dan uh, anxiety-na itu rasa cemasku itu tuh langsung kayak menjerit-jerit gitu. Dan buat ngepuk-puknya biasanya tuh aku suka langsung nyalain stasiun radio Jakarta yang muterin lagu-lagu anak nongkrong MTV lah gitu ya. Pas aku beranjak dewasa gitu. Ayo, siapa di sini yang generasi anak nongkrong MTV ngaku? Ayo absen dulu ya di kolom komentar dan jangan lupa juga nge-like videonya. Nah, lagu-lagu anak MTV yang diputar radio itu ngebantu aku banget buat grounding dan buat aku menyadari kalau hal-hal yang aku takutin tuh nggak terjadi gitu ya. Belum terjadi, jangan sampai terjadilah gitu ya. Dan kadang malah aku tuh pas lagi dengerin radio radio itu dan inget masa lalu gitu ya, momen-momen membahagiakan pas sekolah, aku jadi kayak nangis terharu dan ngerasa aku pasti bisa ngerasa aman dan bahagia lagi kayak saat itu. Aku rasa nih kebiasaanku gunain musik buat nemuin emosi banyak dilakuin sama teman-teman juga ya. Makanya kalau kita kayak nge-search di Spotify gitu, ada tuh playlist namanya Cry Mix, Angry Mix gitu. Gila ya, memang hebat banget musik itu, sekuat itu pengaruhnya. Makanya aku tuh tertarik banget pas denger sound healing dan akhirnya memutuskan untuk belajar di tahun 2018 dan akhirnya jadi fasilitator setelah itu. Dan tadi kan aku juga sempet ya ngomong soal intensi dan kesadaran penuh dalam aktivitas pilihan buat nemuin emosi. Dan ngomong-ngomong soal sound healing, pas training dulu nih, aku diajarin kalau formula sound healing adalah frekuensi, ditambah dengan intensi, ditambah dengan kehadiran sepenuhnya dan seutuhnya adalah sama dengan pemulihan. Dan aku percaya ini tuh nggak cuma berlaku buat sound healing aja. Kalau misalnya kita ngelakuin journaling untuk memulihkan kita bisa ganti tuh rumusnya. Jadi kata-kata ditambah intensi, ditambah kehadiran sepenuhnya dan seutuhnya, jadi sama dengan pemulihan. Dan dalam konteks memproses emosi, kita tuh bisa ngeset intensi atau netapin niat sebelum melakukan aktivitas pilihan kita. Kita ngeset intensi buat ngelakuin aktivitas tersebut bukan sebagai sarana untuk distraksi atau kabur dari emosinya, tapi buat ngasih ruang biar emosi itu bisa hadir dan kita bisa temuin dengan penuh kasih. Dan kalau setelah kita ngelakuin itu emosinya belum sepenuhnya lepas, itu nggak apa-apa loh, bukan berarti usaha kita gagal gitu. Nah, cara terakhir yang mau aku bagi hari ini adalah dengan olahraga. Pas banget di episode 6 aku sempat cerita soal body combat yang ngebantu aku untuk ngelepas intensitas amarahku. Tapi ternyata olahraga intensitas rendah atau ringan juga bisa ngebantu banget. Waktu pandemi 2020, aku tuh mulai suka yang namanya Yin Yoga. Dan instruktur favoritku itu namanya Cassandra, channel YouTube-nya Yoga with Cassandra.
Di channelnya tuh dia punya video tematik buat marah, sedih, cemas, dan lain-lain. Dan aku inget banget waktu itu aku sempet ngerasa kayak sedih gitu ya, karena baru aja ngalamin penolakan yang bener-bener ngedekan tombol-tombol lukaku, dibilang kurang inilah, kurang itulah gitu. Dan saat itu aku sambil nangis langsung cari tuh video kan di channel YouTube-nya Cassandra, dan pas ketemu yang pas aku langsung tuh ngikutin videonya sambil nangis, wah kenceng gitu ya. Dan setelah itu memang sedihnya masih ada, tapi aku observasi intensitasnya nggak setinggi sebelumnya. Dan selain perasaanku yang jadi lebih lega, ternyata tubuh fisikku juga rasanya lebih lega gitu. Karena ternyata emosi-emosi itu tersimpan loh di tubuh fisik kita dan bisa membawa masalah pada tubuh kalau dicuekin atau dipendam sekian lama. Dalam dunia medis modern, ada tuh istilah yang namanya somatic symptom disorder yang sebenarnya mirip dengan apa yang biasa kita kenal sebagai psikosomatis, di mana gejala fisik yang dirasakan seseorang jadi sangat nyata, tapi tuh kayak nggak bisa dijelasin oleh pemeriksaan medis biasa. Dan ini seringkali berakar dari tekanan emosi atau stres yang menumpuk. Tuh, ternyata tuh bisa berdampak buruk ya ke kesehatan fisik. Dan ngebahas soal ini, kita tuh jadi makin kayak disadarin atau diingetin kalau penting banget nemuin dan ngelola emosi dengan sehat dan penuh welas asih itu. Kenapa sih penting untuk ngelakuinnya dengan compassion atau welas asih, bukan dengan niat aku pengen hancurin emosi yang hadir atau dimusnahin gitu. Ada penjelasannya lagi nih. Menurut Bessel van der Kolk dalam bukunya The Body Keeps the Score, penelitian neuroscience nunjukin kalau satu-satunya cara buat kita bisa ngubah apa yang kita rasain adalah dengan menyadari pengalaman di dunia batin kita. Terus kita tuh belajar untuk berteman dengan apa yang terjadi di dalam diri kita atau di dunia batin kita. Dan ketemu kutipan ini bikin aku makin ngerti kenapa tuh aku dulu ngerasain dorongan untuk namain emosi-emosiku secara intuitif. Saat itu tuh aku ngerasanya kayaknya tuh aku pengen berteman sama emosi-emosi aku supaya aku bisa mengerti mereka. Aku ngelakuinnya ini bukan untuk memusnahkan mereka, karena emosi-emosiku hadir bukan sebagai musuh tapi sebagai sekutu buat membantuku menavigasi hidup. Kenapa aku nyebut mereka tuh sebagai sekutu yang ngebantu? Kalau teman-teman penasaran dan belum simak episode 6 podcast ini, boleh ya habis ini langsung disimak episode itu biar teman-teman cari tahu. Nah, gak kerasa kita udah sampai ke penghujung episode ini. Kita udah ngebahas beberapa cara yang aku suka lakuin buat ngerasain emosi dan memprosesnya dengan sehat. Ada bernafas, journaling, dengerin musik, juga ngelakuin yin yoga. Beberapa cara ini mungkin kedengarannya simple, tapi sekali lagi karena dipaduin dengan intensi buat nemuin emosi dengan welas asih, aku ngerasa secara pribadi hasilnya tuh luar biasa. Dan mungkin setelah dengar episode ini, dirimu jadi terinspirasi buat nyobain cara-cara ini, atau mungkin juga teman-teman juga udah ada cara andalannya sendiri buat memproses emosi secara sehat. Boleh ya kasih tahu aku di kolom komentar. Dan kalau dirimu ngerasa topik kali ini bermanfaat dan pengen buat bagiin ke handai taulanmu, silakan sekali loh klik tombol share yang udah menanti dengan manis di bawah, karena dukunganmu sangat berarti bagiku. Makasih ya semuanya yang udah pantengin episode podcast ini. Jangan lupa, you are enough and worthy. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah! Terima kasih sudah mendengarkan Nyaman Dalam Diri bersama Nengah Krisnarini. Podcast ini bersifat edukasional dan tidak dapat menggantikan arahan dan saran terapis atau tenaga kesehatan profesional lainnya. Sampai ketemu di episode berikutnya.